Ada tunas baru di batang tua. Tapi kok bawahnya berbuah? Loh, gak apa-apa ta ini. Assalamualaikum semua, selamat datang kembali di El Harista Vlog. Oh iya, sebelum kita mulai teman-teman, boleh dong dibantu subscribe dulu. Bagi yang sudah subscribe, terima kasih. Yang belum, ayo. Teman-teman, coba lihat. Ada tunas baru di batang tua. Tapi kok bawahnya berbuah? Loh, gak apa-apa ta ini. Coba kita lihat lebih teliti. Loh iya, dia berbuah. Kok tadi ada cabang pendek yang bertunas? Oh my god. Ini lagi, malah dia bawa bunga. Tuh, ada bunganya kan? Kecil sih. Yang ini juga berbunga. Ini kan tunas baru. Dan itu batang tua yang dipotong. Kenapa? Coba bawahnya berbuah lagi enggak ya? Bruh. Berbuah juga. Ini gimana ceritanya? Sengaja teman-teman, sengaja sekali. Maaf ya sudah kuombang-ambingkan. Jadi teman-teman, aku hari ini mau bercerita semua ke teman-teman tentang perlakuanku pada tanaman anggurku ini yang jenisnya Jupiter, yang belum tahu ya. Aku melakukan sesuatu, entah ini banyak dilakukan atau enggak, tapi bagiku ini adalah sesuatu yang baru. Aku melakukan semi pruning, ku bilang teman-teman. Jadi aku memotong pendek batang dari tanaman anggur ini, kusisakan hanya paling banyak 4 mata tunas. Aduh, langitnya biru tersepon, aku tunggu sebentar ya. Ini adalah salah satu contoh dari tunas-tunas yang sudah mulai tumbuh. Ada yang 1 mata tunas, ada yang 2 mata tunas, 3 mata tunas, dan paling banyak hanya 4 mata tunas. Umurnya sekitar 11 hari setelah pangkas. Bawa bunga walaupun kecil. Tuh kan, kelihatan enggak? Nah itu ya, ini masih kecil banget, baru meletek rek. Yang ini juga. Alah, susah ngambil gambarnya. Ewo banget tuh ya, fokusnya juga ada bunga. Tuh ada bunganya kecil. Kenapa bunganya kecil? Jadi ini teman-teman, kondisi pohon ini awalnya sangat penuh sekali cabangnya. Di depan para ini hampir full dan sangat tidak beraturan. Rencana awal saya mau mempruning total setelah buah-buah itu matang semua. Tapi kok kenapa akhirnya jadi saya potong sekarang dengan posisi pohon masih berbuah, masih belum matang sempurna, tapi sudah manis, cuma kulitnya masih sepet. Dan saya putuskan untuk semi pruning. Alasannya adalah karena ini teman-teman. Ayo, siapa yang sudah lihat videoku yang kemarin? Tajuk anggur sistem tralis yang aku buat sekunder 8 meter. Nah, itu adalah tanamannya, dimana cabang tralis itu aku teruskan dari satu pohon yang sama dengan pohon yang sedang berbuah. Ini dia terusan sekundernya. Sekarang teman-teman bayangin kalau aku nunggu buah-buah ini matang, kurang lebih sekitar 1 bulan lagi matang sempurna. Kalau aku panen, lalu aku foundation pruning, sementara di sisi lain sedang melakukan pembentukan cabang sistem tralis. Yang di sebelah depan ini pas dia gundul.
sebelum tunas-tunas ini tumbuh kan pasti dia di pruning habis kan gundul. Sementara yang di pojok sebelah sini ini sedang pembentukan cabang, otomatis daunnya itu banyak sekali. Saya takut nanti nutrisi akan terserap semua ke arah sisi ini, sementara cabang tua yang saya pruning akan gundul total. Saya takut tidak tumbuh teman-teman. Jadi saya putuskan untuk pruning sebagian, di mana cabang-cabang yang saya pruning adalah cabang-cabang yang tidak membawa buah. Takut karena ini pengalaman pertama saya foundation pruning, walaupun cabangnya memang sudah tua. Saya oles Dormek juga, tapi namanya ketakutan ya sudah mengalahkan logika. Sementara yang masih ada buahnya saya biarkan, dan di situ juga masih ada daun. Nah, ini setelah 11 hari pecah tunas dan kondisinya seperti ini. Bersyukur alhamdulillah. Jujur saya tidak mengharapkan dapat bonus buah, walaupun kemarin itu untuk perlakuannya sebelum pruning itu saya sempat beri pupuk pembuahan 1 kali, lalu saya stres air selama 2 minggu, beri pupuk pembuahan lagi 1 kali, siram jenuh, 3 hari kemudian baru saya pruning, dan hasilnya seperti ini. Mungkin itu ya yang membuat bunganya itu jadi kecil, karena pupuk pembuahannya kurang lama pemberiannya. Tapi ya memang dari awal niatnya bukan untuk membuahkan, tetapi untuk mengurangi cabangnya. Jadi tidak terlalu mikirin dapat bunga. Yang posisi berbuah juga daunnya masih banyak. Jadi dalam hitungan nalar saya ini, sirkulasi nutrisi ke daerah ini masih ada. Daun masih ada, buah masih ada. Cuman bagian-bagian yang saya pruning insya Allah akan masih teraliri nutrisi, pikir saya begitu. Makanya saya putuskan sebagian. Saya tidak ingin nanti setelah bagian ini saya pruning total, tapi yang di bagian pembentukan sistem teralis tadi masih berjalan, lalu sebelah sini mati, sebelah sana hidup. Saya tidak ingin seperti itu. Dan alhamdulillah semua pecah tunas. Ternyata hampir sebagian besar itu membawa buah. Ada juga sih yang tidak bawa buah, tidak apa-apa. Yang dikasih buah aja sudah bersyukur sekali. Hampir sebagian besar itu tumbuh. Ada juga beberapa yang kering karena memang awalnya batangnya itu batang kurang sehat. Ini juga bawa bunga belum kelihatan, tapi sepertinya insya Allah bawa buah. Nih teman-teman, tuh, ini kan saya sisain 2 mata tunas, yang itu tidak tumbuh, yang tumbuh di bawahnya ini juga bawa bunga. Jadi sekalian mengurangi, sekalian menyelamatkan tanaman dari kematian, sekalian mempertahankan buahnya agar tidak dipanen terlalu dini, sekalian pula menyelamatkan sistem teralis di pembentukan sistem teralis yang saya buat di sebelah ujung tadi itu, biar dia bisa selamat. Ini kalau teman-teman perhatikan tuh, itu aja saya sisain 2 mata tunas. Jadi ini pruning short spur ya teman-teman ya. Yang tahu ini namanya apa? Boleh enggak tak kasih nama semi pruning? Apa namanya? Pruning short spur. Enggak, orang masih ada yang di sana itu yang masih hijau royo-royo, jadi aku kasih nama semi pruning. Nanti kalau kurang benar tolong dikomenin ya teman-teman, biar aku enggak salah kaprah ke depannya. Sementara aku kasih nama semi pruning dulu, semi pruning pembuahan. Buah-buah yang ada saya tunggu sampai matang. Jadi nanti buahnya ini saat matang sempurna, kurang lebih yang baru tumbuh sudah berumur 1 bulan, sudah mulai menuju pembentukan peri yang kecil-kecil gitu ya.
Saat ini pas pecah tunas ini fungi dan insektisidaku lagi habis, jadi aku cul-culan ya, nggak tak semprot fungi dan nggak tak semprot insektisida. Kalau teman-teman ada pas mau nyoba kayak gini ya kasih, habis dipangkas tuh langsung kasih. Sudah tumbuh cabang-cabangnya. Ini saya sisakan 1-2 mata tunas aja semua. Ini juga ini malah pendek sekali, ini cuma 1 mata tunas ya. Di sebelah ini ada buahnya juga. Lantas untuk perawatannya setelah pecah tunas, karena dia masih ada buah dan tunas yang tumbuh juga masih kecil, ini buahnya belum full, ada yang masih hijau, ini tunas yang pecah masih segini. Saya belum beri pupuk macam-macam. Kemarin hanya saya siram pakai fermentasi air cucian beras, tapi tetap saya beri siraman air 2 hari sekali. Rencana mau saya berikan pupuk NPK plus Saprodap, hanya dosis yang sangat ringan, 1/4 sendok makan, biar calon-calon tunas ini tidak kosong. Walaupun pada dasarnya ini pohon sudah lumayan besar, akarnya sudah kemana-mana, tapi tetap saya menjaga agar tunas-tunas yang baru itu tidak sampai rusak dan buah ini tetap dapat nutrisi. Lumayan buahnya. Kalau besok sekitar 1 bulan lagi buah-buah ini akan saya panen, lalu cabang dari buah ini, bekas cabang yang membawa buah ini akan saya lakukan hal yang sama. Jadi akan saya semi pruning juga, saya potong pendek lagi sehingga nanti keseluruhan cabang akan seperti habis di foundation pruning teman-teman, pembentukan cabang ulang ya. Tapi ini parsial, tidak secara langsung semuanya langsung digundulin dihabisin, enggak. Tapi saya perlakukan dia sebagian demi sebagian. Alhamdulillah bisa dilihat berhasil ya teman-teman ya. Sekali lagi ini untuk jenis anggur Jupiter. Nanti kalau untuk varian yang lain sepertinya karakteristik anggur itu kurang lebih semuanya itu sama. Jadi ya saya belum mencoba, silahkan teman-teman coba. Tapi risiko tanggung sendiri ya. Oke. Kalau di Jupiter fix berhasil. Jadi kesimpulannya apa? Kesimpulan kita hari ini bahwa semi pruning atau memangkas pendek anggur, entah itu sebagai foundation pruning atau pruning pembuahan pada cabang yang pastinya sudah tua atau berkayu dalam kondisi pohon itu berbuah, serta dalam masa pembentukan cabang baru berhasil. Tapi untuk varian Jupiter, yang lain-lain jangan ditanyain aku. Ya sepuran ya rek, baru 1 yang dicoba. Yang mungkin teman-teman yang lain yang sudah praktek ya nanti bisa komen gitu. Intermezzo ya, ini ada yang menarik ini teman-teman. Ya, apa yang menarik perhatian saya, teman-teman coba lihat ini. Cabang ini buahnya ada di situ. Lalu ini buahnya ada di cabang ini. Tapi cabang di belakangnya dia pecah tunas. Dan bonus bawa bunganya kecil sih, tapi seneng aja lihatnya. Memang Jupiter genja, semaunya dia sudah, yang penting bawa bunga. Terus lagi di cabang terusannya, di ujungnya nih, cabang yang sebesar cilok, tusuk cilok, ada buahnya di situ. Ini daun batangnya masih muda, masih hijau tuh, lihat masih hijau, segede tusuk cilok. Dan dia pecah tunas juga. Nih tuh ada di sini, di depan ini ada
bunganya satu, di belakangnya juga ada bunganya lagi satu, lumayan besar ini nanti insya Allah kalau jadi. Tuh, seru ya. Kalau menanam anggur Jupiter itu serunya kayak gini. Masya Allah, kita asal mau ngerapiin dia bawa bunga. Ada yang masih berbuah juga. Tuh, kalau kemarin di sini full dengan daun-daun. Teman-teman lihat kan di videoku yang sebelumnya tuh huru hara sekali, sampai dikomenin sama teman-teman, ini lama-lama besok penuh mbak, langge lah pripun. Akhirnya ya harus di pruning dengan short spur ya teman-teman. Jangan lupa benerin saya ya, ini pruning semi pruning short spur atau semi apa ini namanya. Teman-teman yang paham, yang sudah pernah melakukan kayak gini juga bisa komen, biar aku nggak merasa kayak orang aneh nih. Jujur aku ngerasa kayak orang aneh, walaupun sebenarnya berhasil juga, karena hasil pecah tunas itu hampir sebagian besar bisa tumbuh tunasnya dan alhamdulillahnya bawa buah. Terus yang sisa-sisa buahnya masih ada, yang pembentukan sistem tralisku di ujung juga masih bagus, biar aku nggak merasa sendiri teman-teman. Ya memang namanya punya pohon cuma satu, melakukan yang seperti itu penuh dengan pikiran macam-macam, penuh dengan pertimbangan, jangan sampai ini mati. Karena sepertinya aku juga baru kehilangan satu pohon lagi karena penasaranku yang nggak karuan ini terhadap pohon anggur. Mudahan aja nggak sampai mati. Besok tak buatin videonya teman-teman. Buat teman-teman yang sekiranya belum pernah, kalau yang sudah pernah mah oke. Yang belum pernah, yang punya pohonnya nggak terlalu banyak kayak aku, ini bisa jadi bukti kalau teman-teman bisa melakukan hal yang sama terhadap pohon anggur yang teman-teman punya. Jadi sekiranya sudah penuh dan huru hara kayak punyaku, nah ini batangnya sudah tua, harus batangnya udah tua ya teman-teman, bisa lakukan ini. Sebagian kita potong, sebagian masih berbuah, jadi dia masih aman, nggak sampai mati ya. Bisa dipraktekkan, oke teman-teman. Tapi ya itu tetap diperhatikan tentang penyiramannya, perlakuannya sebelum dan sesudah proses ini ya teman-teman ya, biar enggak langsung mentah-mentah dicoba. Nanti harus tetap diperhatikan dulu pohonnya sudah tua betul apa belum, sudah besar dan sudah tua batangnya apa belum, pengairannya, pemupukannya harus tetap dicermati ya. Bisa juga beda varietas, bisa juga beda reaksinya nanti, karena ini memang pohon Jupiter yang kebetulan juga genjah dan umurnya sudah 4 tahun, jadi sudah lumayan tua. Oke teman-teman, saya rasa sudah cukup sampai di sini ya cerita kita hari ini, berbagi pengalaman kita hari ini. Sekali lagi jangan lupa komennya yang sekiranya sudah pernah melakukan hal yang sama terhadap pohon anggurnya, biar saya merasa ada teman. Biar nggak kayak orang sendirian. Oke, terima kasih yang nanti sudah mau komen. Jangan lupa yang belum subscribe dulu. Semoga video ini bermanfaat. Lain kali kita ketemu lagi di vlog selanjutnya ya teman-teman. Assalamualaikum. Dadah.